Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari Fungfang Medical Center dengan topik antrian registrasi medis. Di sini kita akan menjelaskan hasil laporan dari tugas besar kita pada mata kuliah Sister, di mana di sini terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Raihan Atsal Hafiz dengan NIM 130 120 4485. Yang kedua ada saya sendiri, Satria Haji Permanasiwi dengan NIM 130 120 4209. Yang ketiga ada Andri Zefrinaldi dengan NIM 130 120 4255. Yang keempat ada Muhammad Khalid Habib Rahman dengan NIM 130 120 4437. Yang terakhir ada Fahrul Febriana dengan NIM 130 120 4407. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pendahuluan yang pertama kali, yaitu kenapa kita mengambil topik antrian registrasi medis. Karena aplikasi ini ditujukan untuk membantu pasien agar tidak perlu menunggu lama saat antri untuk registrasi ke klinik tertentu di rumah sakit. Klien atau pasien dapat melakukan registrasi dengan menginputkan nomor rekam medis, nama dan tanggal lahir, dan tujuan kemana poliklinik akan didaftarkan pada rumah sakit yang dituju. Kemudian, untuk mendapatkan nomor antrian. Kemudian pada server akan mengirimkan informasi ke klien berupa data antrian saat ini dan perkiraan waktu kapan antrian klien mendapatkan giliran. Klien dapat melihat daftar poliklinik yang tersedia dan memilih salah satu poliklinik yang dituju pada rumah sakit tertentu. Selanjutnya terdapat peran, tugas, dan tanggung jawab pada kelompok ini, di mana saya sendiri, Satria Haji Permanasiwi, bertugas sebagai programmer coding server dan klien, berperan sebagai servernya, Raihan Atsal Hafiz dan Muhammad Khalid Habibur Rahman sebagai programmer coding server dan klien dan berperan sebagai klien. Andri Zefrinaldi dan Fahrul Febriana berperan sebagai laporan dan dokumentasi tugas besar dan berperan sebagai klien juga. Oke, pada analisis ini alasan pemilihan solusi dari permasalahan yang kita hadapi pada antrian registrasi medis ini, kami menggunakan metode publish subscribe yang merupakan salah satu metode paradigma komunikasi indirect communication. Indirect communication ini merupakan komunikasi antara entitas dalam suatu sistem yang terdistribusi melalui perantara tanpa proses pemasangan secara langsung antar si pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya itu pada bagian model sistem, di mana yang pertama itu ada caller dan server, client dan server. Klien itu akan mengirimkan argumen ke client staff, kemudian client staff itu akan mengirimkan request ke RPC protokol. Nah, RPC protokol ini akan mengirimkan ke database, kemudian database akan mengirimkannya ke RPC protokol yang ada di server. Kemudian RPC protokol akan meminta request lagi ke server staff yang ada di server dan meneruskan argumennya ke server. Selanjutnya, server itu akan mengembalikan argumen tersebut ke server staff dan membalasnya ke RPC protokol dan melanjutkan kembali ke database. Database tersebut akan mengembalikan RPC ke RPC protokol yang ada pada klien, dan RPC protokol akan membalasnya melanjutkan ke client staff, dan pada akhirnya akan memberikan argumen kepada klien. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Nah, pada bagian ini, sistem dan jaringan yang digunakan yaitu berbasis client to server. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star. Topologi star yaitu jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di antara sistem jaringan. Klien dapat menghubungkan antara tiap komputer dengan menggunakan IP address. IP address digunakan sebagai perantara untuk mengakses servernya. Server memiliki hubungan langsung dengan database yang tersimpan untuk menyimpan data yang digunakan. Adapun admin yaitu berperan untuk mengatur dan mengawasi server secara langsung. Database yang digunakan berisikan data-data rumah sakit seperti dokter, data jadwal klinik yang tersedia, dan data nomor antrian pada poliklinik tertentu. Data nomor antrian merupakan data terurut yang menyimpan informasi klien saat melakukan registrasi pendaftaran poliklinik yang dituju pada rumah sakit tersebut. Oke, selanjutnya adalah alur proses aplikasi. Di sini bisa dilihat dari flow yang dibuat. Kita dimulai dari start. Untuk next step-nya adalah di sini ada pengkondisian. Jika dia itu sebagai admin dan jika dia menyebut yes, maka akan menginputkan password yang dimana nanti ada sistem akan menampilkan database antrean. Dan selanjutnya ada pengkondisian lagi. Jika
dia membeli refresh database dan jika itu yes, maka dia akan kembali lagi ke sistem melakukan attendance antrean. Dan jika tidak, nanti dia akan langsung finish. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jika yang tadi dia bukan login sebagai admin, maka dia akan login sebagai user. Nah, setelah login sebagai user, maka sistem akan menampilkan pilihan poliklinik. Selanjutnya, user menginputkan kode poliklinik. Dan selanjutnya user menginputkan nama. Selanjutnya user menginputkan nomor rekaman medis. Selanjutnya user menginputkan tanggal lahir. Selanjutnya sistem menyimpan inputan user dan sistem akan menampilkan nomor antrian dan data akun user. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan pilihan lanjut registrasi. Dan jika inputan user itu iya, maka dia akan kembali lagi ke sistem akan menampilkan pilihan poliklinik. Dan ini akan berulang lagi sampai bawah, sampai ke if user menyebut ya, dan jika tidak, maka dia akan finish. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke demo programnya. Silakan. Untuk Khalid sebagai klien dan untuk Satria sebagai server. Baik, terima kasih Renat. Di sini saya akan presentasi sebagai server. Di mana di sini terdapat codingan server di sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah codingan klien. Di sini hasil running servernya adalah yang sebelah kiri. Baik, silakan Khalid untuk share screen bagian kliennya. Oke, baik. Terima kasih Mas Satria. Izin share screen sebelumnya. Oh, nggak perlu ya? Share screen juga nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, dalam aplikasi ini kami menggabungkan admin dan user dalam satu program klien. Nah, coba kita run. Nah, yang pertama saya akan mendemokan user terlebih dahulu. Setelah memilih user, sistem akan menampilkan tampilan pilihan registrasi medis atau poliklinik. Dan user diharuskan untuk menginputkan poliklinik yang akan dituju. Misal, user ingin memilih poliklinik mata. Klik nomor 7, kemudian di enter. Kemudian sistem akan meminta inputan data dari user. Yang pertama nama, Muhammad Khalid. Kemudian nomor rekam medis, saya coba pakai NIM. Kemudian tanggal lahir dengan format hari, strip bulan, strip tahun. Nah, sistem akan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil dan pesan untuk menginformasikan kepada user bahwa user diharapkan untuk menunggu karena tiket antrian sedang diproses untuk di-print dan ditampilkan kepada user. Nah, sudah muncul seperti ini tiketnya. Kemudian di bawah ada klik enter to close. Kemudian ada pertanyaan poliklinik lain. Ada dua opsi, antara iya atau tidak. Jika iya, maka program ini akan kembali ke tampilan pilihan poliklinik. Kita coba iya. Kemudian kita pilih lagi di poliklinik gigi. Klik 2. Kemudian masukkan nama lagi.
Oke, dan berhasil, dan akan menanyakan kembali terus-menerus. Jika user tidak akan melakukan registrasi di Poliklinik kembali, maka user perlu menginputkan kata tidak. Nah, maka aplikasi yang dijalankan oleh user telah selesai. Nah, kemudian pertanyaan data-data tersebut masuk ke mana sih? Nah, sekarang coba kita run sebagai admin. Nah, di sini admin perlu memasukkan password dari admin. Namun password ini tidak ditampilkan. Jadi konsepnya adalah hidden password menggunakan import get pass. Oke, berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan database dari klien. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang telah terdaftar itu yang telah terdaftar pada database itu yang pertama ada pasien pertama dari poli umum bernama Raihan, kemudian di poli gigi ada Khalid, dan di poli mata ada Khalid lagi. Nah, sekarang kita coba run kembali yang user, karena di admin ini ada fitur untuk merefresh database. Oke. Sebentar. Nah, di sini kita akan coba registrasi di poli lain untuk melihat apakah setelah nanti admin merefresh database-nya, apakah data tersebut masuk ke database atau tidak. Kita pilih ke poli yang kosong, misalnya poli THT. Pilih yang ketiga, kemudian masukkan nama. Oke, registrasi sudah berhasil dan tiket sudah muncul. Kemudian kita cek di admin apakah data tersebut masuk atau tidak. Nah, admin memiliki dua opsi untuk merefresh database. Untuk merefresh database, admin perlu memasukkan keyword Y. Enter, kita cek. Nah, dapat dilihat bahwa data tersebut yang baru dimasukkan itu masuk kepada database yang dimiliki oleh admin. Nah, kemudian jika admin tidak ingin merefresh database-nya, maka program akan keluar. Klik enter to close, dan program selesai. Oke, cukup sekian demo yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Satria Aji. Silakan Mas Satria. Baik, terima kasih Mas Khalid Habibur Rahman. Di sini dapat terlihat bahwa semua yang diinputkan oleh Khalid sebagai klien di sini terdapat data-datanya pada bagian server. Mungkin cukup sekian untuk demo programnya pada kesempatan malam ini. Kami dari kelompok Fungfang Medical Center mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.